Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Salsabila Firdausi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang stratifikasi sosial. Yang mana stratifikasi sosial berasal dari kata bahasa Latin, yaitu stratum artinya tunggal atau strata artinya jamak. Dalam sosiologi, stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Bisa kita lihat dalam gambar sebelah, terdapat tingkatan-tingkatan masyarakat. Untuk yang paling atas, itu masyarakat tingkat atas. Dan yang tengah, masyarakat menengah, sedangkan yang bawah, masyarakat menengah ke bawah. Menurut para ahli, stratifikasi sosial yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Paritin Al-Sorokin, yaitu stratifikasi sosial sebagai pembagian antara masyarakat atau penduduk ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarki. Yang kedua, menurut Max Weber, yang mana ia mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestige. Ketiga, yaitu menurut Huber, yang mana ia mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai suatu pola yang ditempatkan di atas kategori dari hak-hak yang berbeda. Nama saya Minaha Nisatul Holis. Kali ini saya akan membahas materi terkait dengan dasar pembentukan stratifikasi sosial. Seseorang yang memiliki sesuatu yang dihargai maka akan dianggap sebagai orang yang menduduki lapisan teratas. Begitupun sebaliknya. Adapun ukuran atau kriteria yang dipakai untuk menggolongkan masyarakat ke dalam stratifikasi sosial yaitu yang pertama adalah ukuran kekuasaan. Anggota masyarakat yang memegang kekuasaan dan memiliki wewenang terbesar akan menduduki lapisan teratas dalam lapisan sosial masyarakat. Yang kedua adalah ukuran kekayaan. Anggota masyarakat terkaya akan otomatis menduduki lapisan teratas. Nah, bentuk kekayaan ini dapat kita lihat dari bentuk rumah dan isinya, kendaraan pribadi, cara berpakaian dan bahan pakaian yang digunakannya, cara berolahraga, dan tempat rekreasi yang dikunjunginya. Selanjutnya adalah ukuran kehormatan. Ukuran kehormatan ini dapat kita jumpai pada masyarakat tradisional, yaitu orang tua atau orang-orang yang pernah berjasa. Nah, dalam ukuran kehormatan ini mungkin akan terlepas daripada ukuran kekuasaan dan ukuran kekayaan. Nah, seseorang yang paling disegani dan yang paling dihormati akan menduduki jabatan tertinggi dalam suatu masyarakat. Yang terakhir adalah ukuran ilmu pengetahuan atau dasar pendidikan. Nah, sistem lapisan sosial yang menggunakan ukuran ilmu pengetahuan ini yakni masyarakat yang masih menganggap atau lebih menghormati orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan tinggi atau wawasan yang luas daripada orang yang memiliki pendidikan dasar. Nah, semakin tinggi pendidikan yang kita miliki, maka akan semakin tinggi juga kedudukan yang akan dijabati. Dasar pendidikan ini dapat kita lihat dari lulusan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi. Nah, yang perlu kita ketahui bahwasanya sampai saat ini masyarakat masih menggunakan ukuran ilmu pengetahuan dalam suatu penggolongan stratifikasi sosial. Dan pendidikan yang tinggi serta berkualitas menjadi syarat atau penentu untuk pekerjaan dan kehidupan kita di masa yang akan mendatang. Teman-teman sudah mendengarkan mengenai pengertian stratifikasi sosial dan yang kedua adalah konsep-konsep stratifikasi sosial. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis stratifikasi sosial. Teman-teman perlu ketahui bahwa jenis-jenis stratifikasi sosial ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu stratifikasi sosial tertutup, yang pengertiannya itu tidak memungkinkan adanya perpindahan. Teman-teman bisa dilihat ketika kehidupan di India itu tidak ada kenaikan strata, itu artinya tuh stagnan, tidak bisa naik dan tidak bisa turun. Dan apabila kita lihat di Indonesia sebagai contoh yaitu kehidupan masyarakat di Bali, ya di mana ada ketingkatan kasta gitu, tidak ada bisa naik dan tidak bisa turun, itu tergantung dari keturunannya teman-teman.
Yang kedua ini adalah stratifikasi sosial terbuka. Yaitu ini bisa dikatakan bisa berpindah apabila teman-teman misalkan sekarang menjadi pelajar dan nanti suatu ketika teman-teman bisa menjadi seorang pemimpin, presiden gitu ya. Itu namanya stratifikasi sosial terbuka. Dan yang terakhir ini stratifikasi sosial campuran, teman-teman. Artinya stratifikasi sosial campuran ini terjadi dalam masyarakat heterogen yang memungkinkan adanya perpindahan dengan syarat. Saya ambil contoh ketika masyarakat Bali yang pindah ketika merantau ke Jakarta itu keturunannya itu tidak dianggap lagi. Misalkan ketika di Bali dia dianggap keturunan Brahmana dan memiliki kasta yang paling tinggi, tetapi ketika berpindah ke Jakarta itu tidak berpengaruh apa-apa, teman-teman. Dan sebaliknya, apabila kita sebagai orang Jakarta dan bertinggal di Bali, maka orang Jakarta tersebut harus mengikuti kasta budaya yang ada di Bali dan memiliki kasta yang tidak memiliki kehormatan yang tidak sebanding dengan kasta-kasta yang terkenal di sana seperti Brahmana dan lain-lainnya, teman-teman. Saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur stratifikasi sosial. Teman-teman perlu ketahui bahwa unsur-unsur ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah ascribed status. Ascribed status ini yaitu sesuatu yang melekat karena keturunannya, seperti contohnya jenis kelamin, ras, dan maupun kasta. Nah, unsur-unsur status ini bisa kita kaitkan dari jenis-jenis stratifikasi sosial tertutup, teman-teman, seperti kehidupan di Bali dan kehidupan di negara India, teman-teman. Yang kedua adalah ascribed status, yaitu status sosial yang diperoleh karena kerja keras atau usaha sendiri. Contohnya apabila seorang petani yang dari keluarga miskin, tetapi karena kerja kerasnya dan karena usahanya dia bisa menjadi orang yang sukses, menjadi pengusaha yang sukses dan memiliki penghasilan yang lebih tinggi daripada yang dulunya seperti petani. Ini bisa dikaitkan seperti stratifikasi sosial terbuka, teman-teman. Dan yang terakhir adalah sign status. Sign status ini di status sosial yang diperoleh karena seseorang tersebut memiliki peran penting terhadap masyarakat. Contohnya seperti guru yang mengajar di suatu daerah. Nah, karena jasa-jasanya yang mulia ini akhirnya memiliki status sosial yang sangat dihormati, teman-teman. Jadi dari 3 hal ini teman-teman bisa mengambil pelajaran bahwa kita apabila memiliki status sosial yang tinggi itu bukan karena dari keturunan, teman-teman, tetapi ada juga dari kerja keras kita sendiri dan tentunya berguna dari masyarakat. Apabila kita berguna untuk masyarakat, untuk banyak masyarakat dan orang-orang sekitar kita, tentunya kita akan dihargai oleh masyarakat tersebut dan tentunya kita akan menjadi orang yang terpandang, teman-teman. Karena dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya.